Salom, Adil Catalino, Bacora bin Kasaroga, Basengan Kajubata, arus. Di sini saya ingin menanggapi sedikit mengenai tanggapan politisi-politisi yang agak lama menjadi pengabdi partai, menjadi pesuruh partai, yang selama ini menikmati uang rakyat yang diberikan kepada partai untuk dinikmati, di mana mereka memberi pandangan, memberi kritikan, memberi apa yang ketika Bung Gibran bicarakan ketika debat capres kemarin. Ya, mereka berkata bahwa Gibran tidak punya etika, Gibran tidak punya tata krama, Gibran tidak sopan dalam debat itu. Karena mereka melihat Gibran dari sisi usia, mereka melihat Gibran dari sisi sosial. Ya, nah, inilah para politisi. Mereka tidak melihat Gibran sebagai standar yang sama sebagai cawapres waktu itu. Jadi kalau ketika cawapres, si Gibran memiliki standar, memiliki sistem, memiliki kehidupan, memiliki cara yang sama dengan kedua cawapres yang lain. Di sini kalau cawapres, kita tidak perlu melihat sisi usia, karena mereka punya status standar yang sama di dalam perpolitikan, bahkan di dalam kehidupan masyarakat saat ini. Nah, saudara, kita lihat bahwa banyak politisi hari ini melihat selalu kalau mereka terserang, mereka merasa terjepit hal-hal yang bukan menjadi substansi daripada apa yang para politisi atau teman-teman rekan-rekan atau cawapres bawakan itu menjadi tolak ukur. Mereka tarik ke tempat yang sebenarnya bukan menjadi substansi dalam debat waktu itu. Jadi apapun cara debat waktu itu, ketika cawapres berdebat, status Gibran itu sama secara politik, secara cawapres itu sama sederajat dengan Caimin dan juga Mahfud MD. Ya kenapa kita harus tarik ke hal-hal yang lain? Karena kita mau cari pemimpin yang bukan dilihat usia. Kalau pemimpin kan bukan masalah usia. Nah, ya kalau memang dia muda tapi dia bisa memimpin, contoh pemimpin bangsa yang selalu didengungkan, Budi Utomo dan segala macam, Sudirman dan segala macam, Susilo bisa mampu memimpin. Ya. Kenapa kita harus tarik usia untuk mengukur seseorang cara bicara? Halo, ya, semua yang berbicara di media massa, semua bicara apa, orang-orang politik sekarang berbicara mengenai riba, mereka semua juga sudah tidak punya etika. Ya, sama, hanya berbicara seolah-olah menipu rakyat, mereka bisa berbicara, mampu berkritik, mampu, padahal kenyataannya tidak ada apa-apa yang ada perubahan. Nah, gini Gibran datang dengan mimiknya yang luar biasa. Dia tahu dia calon wakil presiden, dia tahu menempatkan dirinya sebagai wakil calon, dan dia tahu standarnya sama dengan Mahfud MD dan juga Caimin. Dan dibicara bukan koridor umur waktu itu, dia berbicara sebagai cawapres yang sama standar. Itu sebenarnya Gibran. Ya. Nah, ini yang tidak dibaca oleh teman-teman politikus lama yang sudah dikontrol oleh partai seperti kudanya Pak Prabowo, sudah dipasang kekang dan pelana. Ya, itu yang sedang terjadi saat ini. Jadi Mas Gibran adalah sosok yang benar-benar mengetahui standar dia di mana. Itu yang dia bawa waktu debat waktu itu. Nah, jadi ketika mereka bawa kemana-mana, mereka yang tidak beretika, mereka tidak punya standar, ya, gitu. Jadi Gibran adalah sosok anak muda yang luar biasa, yang dia tahu menempatkan dirinya sebagai apa, bicara sebagai apa, ya. Nah, itu yang kita ambil, kedewasaan berpikir dan berpolitik harus ada. Ya, justru kita mau belajar dari anak-anak muda ini, yang tua-tua seperti kita ini. Ya, saya bukan orang politik, saya bukan orang apa, tapi saya terlibat sudah hari ini dalam politik, ya, terutama di Partai Golkar saya masuk, karena saya tahu ya, banyak anak muda yang akan bangkit untuk merubah perpolitikan Indonesia saat ini. Ayo anak muda semua, mari kita bangkit.
Mari kita merubah Indonesia dengan cara anak muda milenial. Dan semua yang berbicara tentang kritik-kritik yang memutarbalikkan fakta standar kalian di dalam berbagai kompetisi politik, biarkan anjing menggonggong ke tidak berlalu. Bangun Indonesia dengan cara kalian. Ya. Politisi-politisi tua yang tidak mendukung kalian, tidak membangun kalian, tidak mengajar kalian, tidak usah kalian dengar. Ya. Dengarkan mereka-mereka yang mendukung, memotivasi, mengajar kalian untuk mendewasakan dalam perpolitikan Indonesia. Ya. Itu yang harus kita kerjakan untuk Indonesia ke depan. Karena Indonesia tidak membutuhkan politikus yang selama ini sudah penjilat, sudah makan uang rakyat. Ya, karena partai juga tidak bisa berdiri tanpa uang dari pemerintah, dan uang pemerintah datang dari rakyat. Apalagi partai-partai yang mengontrol pemerintahan, mereka hanyalah partai yang dipakai oleh rakyat, dipakai oleh pemerintah, dipakai oleh masyarakat sebagai tempat untuk orang-orang berpolitik. Bukan mereka harus kontrol pemerintahan. Yang kontrol pemerintahan anggota dewan yang dipilih, bukan partainya. Oleh karena itu mari kita lihat sosok Gibran sebagai cawapres. Ya, standar yang sama yang Gibran miliki di dalam debat adalah sama seperti Mahmud dan Caimin. Tidak ada faktor usia-usia di sana. Buang laut itu usia. Buang laut itu sopan santun. Ya. Kalau bicara derajatnya kenapa ada sopan santun? Dia patut dia tembak, patut dia ngomong, dia ngomong. Nah, tuh. Kalau mau sopan santun, oke, duduk, dan buktinya setelah selesai, adab yang dia bawa, dia cium tangan, dia salam tangan, bahkan ketua KPU jatuh, dia datang dan angkut, sementara yang lain hanya menonton dan tertawa. Lihat saja, senyum-senyum saja. Etika itu di mana? Kesombongan, keangkuhan semua. Ya? Nah, jadi tanda kutip dibuang laut etika itu bukan kita melihat bahwa tidak perlu etika dalam berpolitik, karena mudah perlu. Tetapi ketika berdebat itu kan standarnya kan ada. Jadi tidak usah kita tipu masyarakat dengan cara bicara yang seperti seolah-olah bahwa kalian punya etika, kita punya etika. Tidak usah. Kenyataannya banyak politisi yang berdebat tidak memberi kesempatan kepada orang lain bicara. Mereka potong sini, panang sana. Etikanya di mana? Moderator sampai mengatur sini sana, seolah mereka menang sendiri. Kan gitu. Nah, jadi Mas Gibran adalah figur utama yang dia tahu standar, dia tahu di mana dia punya kedudukan, di mana dia harus bicara, kenapa harus bicara. Itu Mas Gibran. Yang lain yang bicara tidak ada gunanya. Selamat bagi kita. Tetap mari kita bersatu. Saya masyarakat Indonesia. Nomor 2 Prabowo Gibran. 1 putaran.